Hutan itu tenang dan sunyi, dengan kolam kecil yang memantulkan langit di atas. Di atas pohon, Kiki duduk dengan tenang di dahan, menggantungkan dedaunan di atas air. Kiki ingin berpura-pura menjadi guru untuk ikan. Kiki menurunkan dedaunan, mengamati saat mereka dengan lembut menyentuh permukaan air, menunggu ikan berkumpul. Di siang hari, Kiki berdiri di tepi kolam kecil, membalik-balik daun di tangannya. Mulutnya bergerak seolah-olah dia sedang membaca. She wonders aloud. Bagaimana caranya ya agar ikan-ikan ini percaya padaku? A mischievous glint sparks in Kiki's eyes as she declares, aku punya ide. Aku akan terlihat sangat pintar dengan daun-daun ini. Kiki, dengan anggukan yang tegas, menggenggam dedaunan itu, siap untuk melaksanakan rencananya yang cerdik. Ibu ikan wati berenang lebih dekat. Rasa ingin tahunya terusik oleh fokus intens Kiki. Oh, itu monyet sedang apa ya? Kok kelihatannya serius sekali? Ibu ikan wati wonders, observing Kiki from the water. Sinar matahari menari di permukaan air saat ibu ikan wati mengamati Kiki. Ekspresinya campuran antara kekhawatiran dan minat. Di tempat yang tenang di kolam kecil, ibu ikan wati berhenti sejenak. Pandangannya tak pernah lepas dari Kiki. Adegan siang hari yang tenang hanya terpecah oleh perenungan ibu ikan wati yang tenang tentang perilaku Kiki yang tidak biasa. Di tengah air yang tenang, ibu ikan wati tetap diam. Fokusnya sepenuhnya pada pemahaman tindakan Kiki. Kiki melihat ke bawah dengan ekspresi puas. Mulutnya bergerak tanpa henti. Kiki says dismissively, "Oh, hai, ibu ikan. Saya sedang membaca. Sangat sibuk, jangan ganggu ya." Ibu ikan wati respons. "Membaca? Seekor monyet bisa membaca? Ini aneh sekali." Kiki terus melihat ke bawah, mempertahankan ekspresi menyeringainya. Ibu ikan wati menatap Kiki, bingung melihat seekor monyet membaca. Kiki berpura-pura sibuk, topeng penting menutupi wajahnya. Dia mengakui ibu ikan wati dengan nada formal. "Oh, ibu ikan wati rupanya." Kiki greets, maintaining his facade. Kiki explains, "Saya sedang membaca. Banyak sekali murid saya yang sedang menunggu untuk diajari membaca." He emphasizes his noble intentions, agar tidak mudah ditipu oleh manusia. Di kolam kecil saat siang hari, kekhawatiran ibu ikan wati terasa jelas. Suaranya bergetar saat dia berbicara, permohonan dalam nada bicaranya. Apakah itu benar-benar demikian? Secercah harapan muncul saat dia mengarahkan permintaannya kepada Tuan Monyet. Dia memohon, "Tuan Monyet, tolong ajari juga anak-anakku, agar mereka bisa membaca dengan baik." Permohonannya menggantung di udara, membawa beban aspirasinya untuk anak-anaknya. Di kolam kecil, Kiki berhenti sejenak. Ekspresi termenung melintas di wajahnya. Dengan tekad baru, Kiki mulai berbicara, memaparkan detail untuk pertemuan mereka. Itu ide yang bagus. Baiklah, dia memulai. Suaranya mengandung tujuan. Kiki instructs, "Besok pagi-pagi sekali, bawa anak-anakmu ke atas batu besar di sudut kolam sana." Assuring them, Kiki adds, "Saya akan menjemput mereka di dekat tanaman air di pondokan saya." With a promise to teach, Kiki concludes, "Di sana saya akan mengajari mereka membaca." Ibu ikan wati memancarkan kebahagiaan di dekat kolam kecil. She expresses her heartfelt gratitude. "Oh, terima kasih banyak Tuan Monyet. Anak-anakku pasti akan senang sekali." Matanya berbinar-binar karena antisipasi saat dia membayangkan kegembiraan anak-anaknya. Sinar matahari memantul dari air, mencerminkan suasana hatinya yang ceria. Senyumnya melebar, sebuah visi kehangatan dan rasa syukur keibuan. Udara dipenuhi dengan janji reuni yang tak terucapkan dan kebahagiaan bersama. Dalam cahaya pagi yang lembut di kolam kecil, ibu ikan wati membimbing anak-anaknya. Kiki menunggu dengan sabar di dekatnya. Antisipasi berkilauan di matanya. Si kecil, penuh dengan kegembiraan yang polos, mengepakkan sirip mereka.
Ibu ikan wati mengawasi mereka dengan tatapan lembut dan keibuan. Udara pagi dipenuhi dengan harapan. Di tepi kolam, anak-anak ikan duduk lemas di atas batu. Kiki bertengger tanpa beban di dahan pohon di atas mereka. Narator mengamati adegan itu dengan nada kritis. Anak-anak ikan disuruh menunggu di pantai, tidak diajari membaca. Matahari pagi menciptakan bayangan panjang, menyoroti kelelahan anak-anak ikan dan ketidakpedulian Kiki. 7 hari berlalu di kolam kecil, di mana 35 bayi ikan tanpa sadar menjadi murid palsu Kiki. Saat bayi ikan menunggu, Kiki mengintai di dekatnya. Matanya berbinar dengan antisipasi yang tenang. Tak terlihat Kiki mengamati murid-muridnya yang tidak curiga. Kolam kecil itu menyembunyikan kehadirannya. Di siang hari yang tenang di kolam kecil, Kiki diam-diam mengamati. Guru palsu itu tersembunyi dari pandangan. Di bawah permukaan kolam kecil yang bermandikan sinar matahari, ibu ikan wati dengan anggun meluncur melalui air kristal. Di atas, Kiki bertengger dengan tenang di dahan, bermandikan cahaya hangat matahari. Sinar matahari menari di atas air, menciptakan kaleidoskop pola berkilauan di sekitar ibu ikan wati. Ibu ikan wati mendekati Kiki, siap untuk membahas masalah penting pendidikan dan pertumbuhan. Mari kita diskusikan perkembangan kemampuan membaca dan menulis si ikan kecil. Usul ibu ikan wati. Suaranya lembut, namun tegas. Nasib ikan kecil berada dalam keseimbangan. Masa depan mereka bergantung pada percakapan ini. Kolam berkilauan di bawah sinar matahari, cermin yang memantulkan ketenangan hari itu. Ibu ikan wati mengintip. Harapan seorang ibu bersinar di matanya saat dia menunggu kabar dari Tuan Monyet. Her voice carries across the water, a gentle plea. Bagaimana perkembangan anak-anak saya, Tuan Monyet? Apakah mereka sudah bisa mengeja beberapa huruf? Pertanyaan itu menggantung di udara. Kerinduan seorang ibu akan kemajuan anak-anaknya. Kolam itu menunggu, menahan napasnya, untuk jawaban yang akan membuat ibu ikan wati gembira atau memperdalam kekhawatirannya. Bermandikan cahaya matahari, kolam kecil terbangun oleh simfoni alam. Airnya berkilauan dengan kehidupan. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Kiki berpaling kepada ibu ikan wati. Suaranya bergema dengan percaya diri. Oh, tentu saja, ibu ikan. Mereka sangat pintar dan cepat belajar. Kiki assures her. Sebentar lagi, pasti sudah lancar membaca semua buku yang ada di hutan ini. Ibu ikan wati mendengarkan dengan saksama. Ekspresinya melunak dengan kebahagiaan dan kepercayaan pada kata-kata Kiki. Di jantung kolam kecil, janji pengetahuan dan pertumbuhan berkembang di bawah pengawasan alam. Tatapan ibu ikan wati beralih ke tumpukan tulang yang suram, pengingat yang mencolok di dekat tempat Kiki biasa. Tulang belulang beristirahat dengan tenang di dekat area tempat Kiki pernah berbagi ajaran. Ekspresi ibu ikan wati menjadi gelap saat dia merenungkan ketidakhadiran Kiki. Tulang belulang itu menjadi bukti yang menghantui tentang apa yang hilang di dekat tempat Kiki. Keheningan yang mendalam memenuhi udara, hanya terpecah oleh suara kolam yang jauh. Di kolam kecil yang tenang, ibu ikan wati meluncur melalui air yang jernih. Gerakannya tenang di dasar berpasir. Sinar matahari menari, menyingkap serpihan putih yang berserakan di tengah ilalang yang bergoyang, mengirimkan getaran di hati ibu ikan wati. Tulang belulang sebanyak ini. Jangan-jangan ini tulang anak-anakku. Ibu ikan wati whispers, her voice trembling with rising horror. Saat kesadaran itu muncul, gelombang ketakutan yang mengerikan menyelimutinya, mengancam akan melahap seluruh dirinya. Bayangan ilalang tampak memanjang dan berputar, mencerminkan keputusasaan yang tumbuh di hati ibu ikan wati. Matahari bersinar terik di kolam kecil. Permukaannya beriak di bawah panas yang menyengat. Udara bergetar dengan paduan suara serangga dan suara katak. Ibu ikan wati berenang dalam lingkaran cemas di bawah permukaan yang berkilauan. Dengan hati yang berat karena khawatir, ibu ikan wati berteriak, "Bagaimana kabar anak-anak saya?" Suaranya bergema, permohonan putus asa yang hilang dalam simfoni kolam. Di atas batu besar di tepi kolam, Kiki menyampaikan pengetahuannya
kepada sisa ikan. Kiki berbicara dengan yakin. Minggu depan, saya jamin mereka akan membaca dengan lancar. Mereka semua anak-anak yang pintar. Kiki melanjutkan. Suaranya dipenuhi dengan dorongan. Jika ada anak-anak lain yang ingin belajar, bawa mereka kemari besok. Dia menunjuk ke arah kolam, mengundang lebih banyak siswa untuk bergabung dengan kelas unik mereka. Ikan-ikan itu berkumpul lebih dekat, seolah-olah memperhatikan setiap kata yang diucapkan Kiki. Adegan tersebut menangkap suasana yang tenang, sebuah bukti dedikasi Kiki, dan keinginan ikan untuk belajar. Di siang bolong, dekat kolam kecil, kemunculan ibu ikan Wati yang tiba-tiba menandakan perubahan dalam narasi. Kemarahannya merusak ketenangan, mengisyaratkan konflik. Ibu ikan Wati's challenge rings out. Sekarang juga boleh, Tuan Monyet. Udara berderak dengan intensitas tantangannya. Kata-katanya menggantung di udara. Sebuah ultimatum yang disampaikan dengan tekad yang kuat. Adegan itu bergejolak dengan ancaman yang tak terucapkan dari permintaannya. Di kolam kecil, ibu ikan Wati berdiri. Tawarannya menggantung di udara. Kiki tampak terkejut. Energi gugup mengelilinginya. Ibu ikan Wati declares, "Saya akan serahkan langsung 10 anak saya kepadamu." Kiki responds, her voice betraying her unease. Ya, malah bagus kalau ibu saya terima mereka hari ini juga. Kolam memantulkan hari yang cerah, mencerminkan transaksi yang tidak pasti di antara mereka. Udara menebal dengan harapan yang tak terucapkan, seolah kesepakatan itu tampaknya telah selesai. Di kolam kecil, senyum Kiki goyah, diwarnai dengan kepasrahan yang pahit. Ibu ikan Wati menyatakan, tapi ada syaratnya. Dia menyatakan, ke-10 ini adalah yang terakhir. Jauh lebih megah dari sebelumnya. Ibu ikan Wati menuntut, kamu harus menerimanya dengan mata tertutup, tapi mulut terbuka. Di jantung kolam kecil, Kiki menyerah pada saat itu. Mata terpejam, mulut menganga untuk merangkul hal yang tak diketahui. Sinar matahari menyinari wajahnya saat dia mengantisipasi persembahan dunia. Siluetnya di latar belakang kolam kecil yang semarak menceritakan kisah antisipasi dan kerentanan yang sunyi. Keheningan, adegan memperkuat sifat pribadi dari tindakannya. Sebuah momen pengalaman yang murni dan tidak tersaring. Dalam gestur sederhana ini, Kiki mewujudkan esensi keterbukaan. Sebuah kesediaan untuk menyambut apapun yang terjadi selanjutnya. Udara menggantung hening, seolah-olah dunia itu sendiri menahan napasnya untuk mengantisipasi langkah Kiki selanjutnya. Di bawah cahaya terang hari, ibu ikan Wati memberi isyarat, memerintah ke arah kolam kecil. Kepiting besar berdiri siap, bentuk mereka jelas di permukaan air. Sinyal diberikan, kepiting mulai bergerak, bersiap untuk berpindah. Kolam kecil mengantisipasi aksi saat kepiting menunggu isyarat mereka. Di bawah teriknya matahari, kolam kecil menjadi hidup saat kepiting merayap dengan tujuan yang panik ke arah Kiki. Kiki membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah undangan untuk kawanan itu. Sekumpulan kepiting menyerbu ke dalam mulut Kiki yang terbuka. Kiki tetap diam, mulut ternganga saat kepiting-kepiting itu terus maju tanpa henti. Kepiting-kepiting itu menghilang ke dalam kegelapan mulut Kiki. Keheningan turun saat kepiting terakhir menghilang, meninggalkan Kiki dalam keheningan yang mencemaskan. Di kolam kecil, teriakan Kiki bergema saat kepiting tanpa henti mencubit lidahnya dan langit-langit mulutnya. Kiki menggeliat kesakitan saat kepiting terus menyerangnya. Ah, sakit. Sakit sekali. Jeritan Kiki menembus udara. Permohonan putus asa terhadap rasa sakit yang luar biasa. Kepiting-kepiting itu bertahan. Tindakan mereka memperparah penderitaan Kiki. Raungan kesakitan Kiki memenuhi udara saat kepiting melanjutkan serangan tanpa henti mereka. Meskipun Kiki menangis putus asa, kepiting-kepiting itu tanpa henti melanjutkan siksaan mereka.